Baik, ya. Al-Qur'anul Karim ini memberi kemanfaatan dan kemuliaan bagi siapapun yang berinteraksi dengannya, ya. Eh, Mungkin dia masih berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim hanya dengan membaca, katakanlah begitu. Ada seorang yang membaca Al-Qur'an, dia mencoba menghafal tapi gagal, dia mencoba untuk eh, apa namanya? Memperbagus bacaan tapi masih tetap terbata-bata dan lain sebagainya. Hatta yang demikian itu digambarkan oleh para ulama seperti orang yang menimba, ya, menimba air di sumur itu dengan keranjang. Ya, keranjang kan terbuat dari bambu anyaman yang kalau dipakai menimba air tentu akan bocor, dan kemudian ya begitu sampai di atas tidak ada air tersisa di dalam keranjang tersebut gitu. Tetapi itu pun digambarkan sebagai manfaatnya keranjang itu menjadi bersih. Keranjang itu menjadi tak lagi tersisa kotoran-kotoran padanya ketika berulang kali dipakai untuk menimba, gitu ya. Jadi hatta yang kemudian kita memiliki keterbatasan dalam berinteraksi dengan Quran, seperti belum lancar, ya, membaca, ya, kemudian juga mau menghafalkan juga nggak hafal-hafal, sulit. Terus ya, kita berinteraksi dengan Al-Quran maka akan menjadi kemanfaatan bagi kita, membersihkan hati kita, ya, mensucikan hati kita. Kemudian ya tadi yang disampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik di antara kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya, ya. Ini adalah satu keutamaan yang sangat agung. Tapi apapun yang menjadi interaksi kita dengan Al-Qur'an seperti membaca, ya tadi membaca, yang al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an maka dia akan menjadi wali-wali atau kekasih bagi para malaikat pencatat amal yang mulia. Sementara orang yang membaca Al-Qur'an tetapi dia terbata-bata dalam membacanya, falahu ajroni, dia akan mendapatkan 2 pahala, dari pahala belajar dan pahala membaca. Kemudian bagi setiap yang membaca Al-Qur'an, 1 hurufnya bernilai 10 hasanat, 10 kebaikan yang sangat besar. Apalagi kalau dia mengajarkannya, apalagi kalau dia mengamalkannya, apalagi kalau dia kemudian memahami dan kemudian menjadikannya sebagai sebuah pedoman di dalam kehidupannya, tentu Quran akan semakin memberi keberkahan yang sangat besar kepadanya dengan setiap hal yang dia ambil manfaatnya dari Al-Quranul Karim. Jadi kita tidak perlu berkecil hati ataupun meremehkan orang yang kemudian masih terbatas interaksinya dengan Quran. Kita terus, ya, berusaha meningkatkan kualitas interaksi kita dengan Al-Quran, dari mungkin belajar membaca, belajar memahami. Ada yang sudah pernah khatam membaca terjemah Al-Quran? Kecuali yang bisa bahasa Arab, ya gitu ya. Kalau belum bisa bahasa Arab, ya bagus kita hatamkan terjemah Quran yang dari Kemenak, itu boleh gitu ya. Atau yang lebih bagus lagi menghatamkan baca tafsir, itu lebih utama lagi gitu ya. Tapi setidaknya kita sudah pernah mengetahui, oh ayat ini tuh maksudnya begini, oh ayat ini tuh artinya begini. Ini bagian dari upaya kita untuk memahami Quran gitu ya. Kemudian kita melangkah kepada memperbagus bacaan kita, kemudian rutin tilawah kita. Mungkin kita ikut program One Day One Juz atau punya target menghatamkan Al-Quran setiap bulan gitu ya. Ini semakin baik lagi. Kemudian mungkin mulai menghafal sedikit demi sedikit, ya. Dan tadi mulai mengajarkan. Ini akan menjadi langkah-langkah yang menuju kepada kemuliaan, karena Quran itu sumber kemuliaan bagi setiap umat ini. Semua yang bertaut dengan Quran itu mulia. Malam diturunkannya Al-Quran adalah malam paling mulia, namanya Lailatul Qadar. Bulan diturunkannya Al-Quran adalah bulan paling mulia, namanya Ramadan. Malaikat yang membawa wahyu Quran adalah malaikat paling mulia, namanya Jibril alaihissalam. Nabi yang kepadanya diturunkan Quran adalah nabi yang paling mulia, Muhammad SAW. Tempat di mana Quran turun, kota Makkah dan kota Madinah, adalah tempat-tempat paling mulia di muka bumi. Nah, Allah mengatakan dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-10, laqad anzalna ilaikum kitabang fihi dzikrukum. Sungguh-sungguh kami telah menurunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sumber kemuliaan bagi kalian. Maka segala sesuatu yang kita pertautkan dengan Al-Quran akan menjadi kemuliaan. Demikian.